Mencapreskan Anies malah membuat Nasdem menuju kuburannya, mendatangkan ketidakpastian dan bila diteruskan bisa jadi secara bersamaan akan membuat Nasdem dan Surya Paloh bangkrut. Tampaknya ekspektasi tidak sesuai dengan realita atau rencana tidak sesuai dengan kenyataan. Partai Nasdem beberapa kali merugi setelah mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres. Elektabilitasnya malah makin jeblok. Beberapa kadernya mengundurkan diri, sementara kepastian koalisi juga tidak kunjung terjadi. Surya Paloh pastinya pening. Ditambah lagi hasil survei LSI dan DJA yang dirilis terbaru November 2022 ini menunjukkan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi loh. Sementara Nasdem bisa terancam tidak lolos parliamentary threshold DPR pada pemilu 2024 nanti. Sedikit kita bahas nih, apa sih parliamentary threshold itu? Parliamentary threshold adalah ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif. Sistem ini sudah diterapkan pertama kali di Indonesia pada pemilu 2009, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan bahwa untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen pada pemilu 2019, partai politik harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% dari total perolehan suara sah secara nasional. Di tahun tersebut, aturan ambang batas parlemen hanya diterapkan untuk DPR, sedangkan DPRD belum. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mulai pemilu 2014, sistem ambang batas parlemen diterapkan untuk penentuan kursi DPR dan DPRD. Syarat minimalnya pun dinaikkan menjadi 3,5% dari total suara sah secara nasional. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen pada pemilu 2019 kembali dinaikkan menjadi minimal 4%. Baik untuk kursi DPR maupun DPRD. Survei yang dilakukan LSI dan DJA sepanjang tanggal 11 hingga 20 September 2022 ini, elektabilitas PDIP mencapai 20,9%, Nasdem 3,9%, sementara syarat perolehan suara untuk mendapat kursi DPR atau parliamentary threshold adalah 4%. Sementara elektabilitas untuk partai lain seperti Golkar 14,5%, Gerindra 9,8%, PKS 8,3%, PKB 5,9%, dan Demokrat 5,4%. Sebelum pemilu 2014 itu Nasdem survei bahkan cuma 1% paling tinggi 1,9%. Sebelum pemilu 2019 Nasdem juga sama ya 3%. Selalu dalam posisi tidak lolos ya. Bagaimana untuk PAN dan P3? Nah, ternyata berdasarkan survei LSI dan DJA tersebut, PAN dan P3 juga tidak lolos ambang batas parlemen karena elektabilitas P3 hanya 2,3% dan PAN 2,1%. Malang sekali nasib Partai Nasdem yang terancam tidak masuk Senayan pada tahun 2024 nanti. Padahal Surya Paloh sudah berharap banyak pada Anies. Karena dengan mengusung Anies sebagai capres, tentu Paloh ingin partainya dapat limpahan dari populernya Anies itu. Alias elektabilitasnya akan naik, namun malah justru membuat Partai Nasdem akan tenggelam. Kalau kita lihat Nasdem itu dari 9,1 ke 5,4 itu turun sekitar 3,7% begitu ya. Tapi kan penurunan 3,7% itu ya memang signifikan karena margin of error survei sekitar 3% begitu.
Basis suara Nasdem ini ada di orang-orang yang mencintai Presiden Joko Widodo yang merupakan sosok antitesisnya Anies Baswedan. Partai Nasdem ini memiliki hati kepada Bapak Basuki Cahayapurnama alias Bapak Ahok yang menjadi orang yang tidak disukai oleh Anies Baswedan. Inilah yang membuat Nasdem besar karena memiliki pendukung yang loyal kepada Ahok dan Presiden Joko Widodo. Dengan dideklarasikan Anies sebagai calon presiden oleh Nasdem, menjadikan Indonesia tidak segera lupa akan apa yang terjadi pada hari-hari di akhir tahun 2016 itu. Ada Anies, dengan sendirinya akan mengingatkan berbagai kejadian setelah hari-hari itu. Hingga yang terparah adalah apa yang terjadi selama proses Pilgub DKI Jakarta 2017 saat melawan Ahok menggunakan isu SARA dan kemudian diketahui bahwa Anies adalah pemenangnya. Itulah yang juga membuat kader-kader Nasdem marah besar saat itu. Kita semua berikhtiar, kita semua berdoa. Dan hari ini yang maha membolak-balikan hati telah menetapkan hati warga Jakarta untuk memilih jalan baru bagi perubahan di Jakarta. Namun saat ini, Paloh seakan memaksa kader-kader itu untuk mengikuti kehendak dia. Walau akhirnya sudah banyak kader senior dan militan Nasdem yang memutuskan keluar dari partai itu. Tapi saat ini, Paloh juga mulai ragu dengan kemampuan Anies yang nyatanya tidak bisa menjadi magnet perekat untuk segera terbentuk koalisi. PKS dan Demokrat masih sibuk dengan ambisinya terkait cawapres. Tambah bingung ketika kemudian sosok yang diduga sebagai penyokong utama Anies Baswedan, yaitu Yusuf Kala atau JK, malah mengusulkan agar orang yang tidak populer yang dipilih sebagai calon wakil presiden nanti. Bagi JK, mungkin itu bisa menjadi jalan tengah menghadapi rivalitas Demokrat dan PKS yang saling ngotot untuk dapat posisi cawapres. Tapi di satu sisi, hal itu tentu akan membuat kerja Surya Paloh menjadi lebih berat. Elektabilitas Anies Baswedan saja tidak bagus-bagus amat. Selalu kalah dari Ganjar Pranowo dan Prabowo. Lah, kalau Anies pilih pendamping yang tidak populer, kerja mesin politik Nasdem pastinya akan lebih berat, bos. Artinya, logistik yang diperlukan juga akan lebih besar lagi. Sementara peluang kemenangan tampaknya sangatlah jauh. Dari sisi efek ekor jas, tampaknya Partai Nasdem juga tidak akan menerimanya. Survei SMRC menunjukkan hanya sebanyak 45% pemilih Nasdem yang menyatakan akan setia. Sementara yang berkemungkinan pindah ke partai lain 42% dan yang belum menentukan pilihan 13%. Pada akhirnya, kita lihat saat ini justru mereka sedang mengalami kegagalan yang begitu luar biasa. Karena terlalu pede dan sembrononya, kehancuran demi kehancuran membuat Nasdem tidak berkutik saat ini. Bahkan ketua umumnya pun sudah nggak bisa mengontrol koalisi yang kemaruk. Sampai sekarang saja koalisi di antara Nasdem, PKS, dan Demokrat belum terbentuk. Lobi-lobi politik antara orang-orang bermasalah memang nggak pernah bisa memberikan solusi yang baik. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya mereka saling bertengkar satu sama lain memperebutkan kursi cawapres. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis Suro itu akhir tahun, Desember artinya. Yang kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu.
Kali ini Surya Paloh benar-benar blunder. Mencapreskan Anies malah membuat Nasdem menuju kuburannya. Mendatangkan ketidakpastian dan bila diteruskan bisa jadi secara bersamaan akan membuat Nasdem dan Surya Paloh bangkrut.